Jadi alhamdulillah Allah tidak melihat hasil, tapi kesungguhan kita. Nah ini cerita, jadi sulitnya membersihkan kolbu ini. Dan orang yang membersihkan kolbu itu orang yang dapat pujian dari Allah. Makanya iblis tidak ingin kita dipuji oleh Allah. Bermacam strategi, bermacam cara. Dia dengan jokinya, dengan kendaraannya. Iblis itu joki ya. Kendaraannya itu nafsu. Dia kerja keras untuk menggoda, mengganggu kita agar kita jangan mencapai, mendapat pujian dari Allah. Nah maka dia mengganggu kita dengan bermacam cara. Dibuatnya malas, dibuatnya bosan, dibuatnya apa lagi ya? Kalau tidak ada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hannanil mannan, al-khaliqul insan, al-muqawwiril layli 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadanil mukhtar wa ala alihil abrar wa ashabihil athhar wa man salaka nahjihi ila yaumil qarar. Allahumma salli wa sallim mu'azzim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laula asyayatin yahumun ala qulubi bani adam lanazzaru ila malakutis samawati wal ard. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultanul Aulia wa Tajul Asliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra, ikhwanul akhawat, majelis zikir Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada malam yang mulia ini, dan siapapun yang ada andil dalam terlaksananya manakiban pada kesempatan yang mulia pada malam hari ini. Kami khusus penamangku manakib Bapak Haji Johan dan seluruh keluarga besarnya, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia dan akhirat. Allah jadikan anak, istri, keturunan kita orang-orang yang soleh dan solehah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, khusus yang kita hormati para sesepuh kita, yaitu Bapak Haji Fauji, Bapak Haji Samsul Bahri, dan kami hormati pemangku manakib Bapak Haji Johan yang beliau tidak sempat hadir. Tadi sudah WA kepada kita karena sebenarnya beliau ingin menghadiri manakib di tempat ini karena ada sesuatu lain hal. Di tengah perjalanan terjadi hujan lebat ketika di tol, akhirnya terlambat sampai ke bandara. Jadi akhirnya tiket beliau bersama istri beliau terbakar. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Bapak Ibu, beliau senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan para pengurus lembaga dakwah yang telah mendapat kehormatan di dalam berkhidmat kepada Syekh Mursyid dalam rangka kita mengamalkan
mengamankan, melestarikan amal TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam berkhidmat semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kami hormati Ibu Bella, yang alhamdulillah beberapa bulan yang lalu telah dilantik langsung dari pengurus pusat. Mudah-mudahan Ibu Bella semuanya dari ketua dan seluruh jajaran kepengurusannya, Allah berikan kemampuan untuk berkhidmat, mengambil bagian di dalam majelisnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita semuanya menjadi khadamul mursyid, menjadi pelayannya kekasih Allah Syekh Mursyid, guru agung yang kita senantiasa mengharapkan tolong bantuan beliau untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami hormati semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita ditakdirkan Allah bertemu dan bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita bersama-sama hadir di tempat ini, belajar mengikuti tuntunan bimbingan daripada guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Dari maghrib kita melaksanakan amalan harian dan juga dilanjutkan istighosah khataman amalan mingguan, dan kita lanjutkan kembali amalan bulanan, khidmat ilmiah, khidmat amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Dan ini satu paket Bapak Ibu. Jadi amalan Thariqah Qadiriyah Sabaniyah itu bukan hanya zikir zahar. Sebenarnya yang intinya adalah Qadiriyahnya la ilaha illallah, Naqsyabandiyahnya ismul dzat yang ditanamkan di dalam sir para murid, sehingga kita bisa mengingat Allah, mencintai Allah, merindukan Allah. Nah, tetapi menjadi perintah daripada Syekh Mursyid bagi para murid untuk melaksanakan khataman istighosah. Kalau di dalam NU, maka dia juga bagian daripada Thariqah Qadiriyah Sabaniyah. Dan juga beliau memerintahkan lagi kepada para murid minimal sebulan sekali melaksanakan manaqib Syekh Abdul Qadir. Ini mendidik kepada kita untuk mahabbah dengan wali Allah, karena Bapak Ibu tidak mudah memproses diri menjadi wali. Tidak mudah jadi wali Bapak Ibu, karena godaan, gangguan bermacam-macam, tantangan, rintangan yang mereka hadapi dengan uzlah, khulwat dan sebagainya. Mereka memproses rohani mereka sehingga tidak ada di dalam kalbunya terkecuali hanya Allah, hanya nur jalalullah. Nah, itu tidaklah sesuatu yang sangat mudah, ini berat. Karena pekerjaan yang paling sulit itu adalah menghilangkan sifat yang tercela di dalam diri kita. Kalau menghilangkan najis-najis zahir, sebentar aja, belajarnya sebentar, praktek membersihkannya pun juga sebentar. Misalnya kita ingin membersihkan najis yang ada di baju kita karena kencing dan sebagainya, karena kullu rausin najisun menurut ulama fikih, setiap raus kotoran itu najis. Maksudnya di sini kencing, terus lagi muntah, nanah dan sebagainya. Nah, bagaimana membersihkan ini? Kita tanya kepada ahli fikih, Pak Ustadz, bagaimana membersihkan najis? Kata beliau, disiram dengan air yang suci mensucikan. Maka dialiri air di tempat yang di situ ada najisnya, maka disebut dengan ghuslun najasat. Apa itu ghusl? Ghusl itu saylanul ma' ala jamil a'dha. Itu pengertian ghuslun najasat, membasuh itu apa arti membasuh? Mengalirkan air di tempat yang di situ ada najisnya, artinya air yang mendatangi kepada najis. Maka suci sebentar saja. Setelah kita siram, kita buang benda najisnya, baru kita bersihkan dengan air yang suci mensucikan, maka hilang sudah najis, jadi suci pakaian kita. Tapi membersihkan kolbu yang penuh dengan noda, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Mencari guru yang mampu untuk membantu bagaimana membersihkan kolbu itu, guru yang seperti itu pun juga susah ditemukan akhir zaman. Kalau yang mengajarkan masalah membersihkan najis, banyak gurunya, banyak ustadznya, banyak kiainya.
Tetapi yang mampu membantu membersihkan kolbu kita, ini sulit mencari guru yang mampu seperti itu. Di samping dia sudah sulit mencari dan mengamalkan, mempraktekkan bagaimana membersihkan kolbu itu juga sesuatu yang sangat sulit. Murid daripada Syekh Siris Saqati, kalau tidak salah di dalam kitab Hikam karangan Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, kata murid Syekh Siris Saqati, aku dididik oleh guruku Syekh Siris Saqati, kata beliau, selama 30 tahun ditarbiyah oleh syekhnya. Ditarbiyah itu dibimbing secara rohani. Bagaimana Abah Hano mentarbiyah kita, ya zikir zahar, khataman, manakipan, inilah namanya tarbiyah syekh, tuntunan bimbingan daripada syekh kepada para murid. Nah, muridnya Syekh Siris Saqati mengamalkan apa yang menjadi tuntunan gurunya dengan sungguh-sungguh, karena orang dulu Bapak Ibu beda dengan kita sekarang, karena bersusah payah mencari. Bagaimana Syekh Ahmad Kanji tadi mendengar nama besar Syekh Abdul Qadir, ditambah lagi cerita gurunya tentang kemuliaan Syekh Abdul Qadir, malah membara kerinduannya, kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Bahkan dia bertekad, jangan saya dimatikan ya Allah sebelum saya mengamalkan thariqahnya Syekh Abdul Qadir. Kita sudah mendapat, cuma malas ngamalkan, seolah-olah biasa ini. Makanya tidak mau jadi wali. Berat. Saya Kanji hanya meniatkan seperti itu, langsung dapat pangkat rijalullah. Rijal itu laki-lakinya Allah, jagawan-jagawannya Allah, waliullah. Ini istimewanya. Belum mengamalkan lagi, baru niat saja sudah Allah angkat pangkatnya menjadi rijal. Gurunya pun terpesona sampai meminjam hirqah daripada yang telah diberikan oleh Syekh Abdul Qadir kepada beliau. Nah ini maka mencari guru untuk mampu membersihkan kolbu gurunya sulit ditemukan akhir zaman. Mempraktekkan apa yang menjadi tarbiyahnya dalam rangka tahalli, tajalli, pembersihan itu, ini juga sulitnya luar biasa. Kita duduk seperti ini dari maghrib sampai sekarang. Ini adalah tarbiyah syekh dalam rangka takhalli ini semua. Dalam rangka proses pembersihan rohani. Karena amalan-amalan yang diberikan oleh Syekh Mursyid kepada para murid itu tujuannya semuanya untuk takhalli, membersihkan sifat yang tercela. Kata murid Syekh Siris Saqati, 30 tahun aku dididik oleh guruku untuk membersihkan kolbu, hanya satu najis batin yang hilang. 30 tahun, Pak. Pak Haji Pauji mungkin sudah hampir 40 tahun, Pak Haji. Kalau dari tahun 80, kita mungkin ada yang 30 tahun sudah hampir. Coba kita nyelam ke dalam diri kita. Yang mana yang sudah hilang? Tapi alhamdulillah, bersyukurnya Bapak Ibu, Allah tidak melihat hasil. Seandainya Allah melihat hasil, kita semua ini gagal. Allah melihat kesungguhan kita. Allah tidak melihat hasil. Kalau dilihat hasilnya, kita lihat sejarah para rasul banyak yang gagal sebenarnya di dalam mendakwahkan agama. Ada yang dibunuh oleh umatnya, ada yang diusir dari negerinya, ada yang bermacam-macam, ada yang hanya pengikutnya 40. Nabi Nuh 900 tahun kurang lebih berdakwah, pengikutnya cuma 40. Sampai beliau pegel sudah, munajat sama Allah, ya Allah saya dakwah siang malam, kok yang ikut cuma sekian. Lalu pertanyaannya, apa Nabi Nuh gagal? Tidak Bapak Ibu, bahkan Nabi Nuh bergelar
ulul azmi, nabi rasul yang kuat menghadapi ujian Allah. Jadi alhamdulillah Allah tidak melihat hasil, tapi kesungguhan kita. Nah ini cerita, jadi sulitnya membersihkan kolbu ini. Dan orang yang membersihkan kolbu itu orang yang dapat pujian dari Allah. Makanya iblis tidak ingin kita dipuji oleh Allah. Bermacam strategi, bermacam cara. Dia dengan jokinya, dengan kendaraannya. Iblis itu joki ya. Kendaraannya itu nafsu. Dia kerja keras untuk menggoda, mengganggu kita agar kita jangan mencapai, mendapat pujian dari Allah. Nah maka dia mengganggu kita dengan bermacam cara, dibuatnya malas, dibuatnya bosan, dibuatnya apa lagi? Kalau tidak ada hasil, diuji dengan bermacam-macam masalah, diuji ekonomi, diuji dengan keluarga, diuji dengan anak, dengan istri, diuji dengan orang sekampung, dibilang sesat, dibilang bid'ah, dibilang gila. Ini bagian daripada tipu daya iblis. Iblis dengki dengan orang yang mendapat pujian dari Allah. Karena ketika kita mengamalkan apa yang menjadi tuntunan wali Allah, guru rohani kita, ketika itu kita dapat pujian dari Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, kata Allah, orang yang membersihkan jiwanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Allah memuji itu. Karena zikir kita ini zikir takhalli, zikir darajat, bukan zikir fadilah, hanya menghasilkan pahala. Kalau menghasilkan pahala, iblis tidak terganggu. Santai saja, kata iblis. Setelah keluar dari musola, dari dia berzikir, dibisiknya, disenggol sedikit, diserempetnya, hancur lebur amalnya. Tapi kalau zikir takhalli, ketika orang itu berzikir, Allah memuji kepadanya. Dan zikir itu jadi saiful muridin. Iblis terganggu. Sudah kita dapat pujian yang mengamalkannya, dan iblis merasa tersakiti dengan zikir itu. Malah maka dia ngamuk. Bermacam cara dia menghasut orang lain agar membenci kepada orang yang berzikir. Dan itu insya Allah sudah kita rasakan semua itu Bapak Ibu. Kalau tidak karena mahabbah kepada wali, kepada mursyid, pasti kita akan melepaskan kalimat yang mulia ini. Karena mahabbah kita, kecintaan kita, harapan kita, tuntunan beliau agar kita selamat. Dengan bermacam disiplin ilmu sudah kita pelajari, kenapa tidak mampu membantu aku di dalam memproses rohani? Akhirnya kita kuat memegang itu. Bermacam-macam strategi iblis itu agar kita melepaskan genggaman kita dari tangannya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berjalan sendiri di muka bumi ini tanpa ada yang menuntun. Orang yang berjalan ke satu tempat tanpa ada yang menuntun, namanya perjalanan itu haim. Haim itu orang berjalan tidak tahu tujuan. Dan orang yang haim itu di dalam hukum fikih tidak ada rukhsah min Allah. Dia tidak dapat keringanan dari Allah, tidak boleh menjamak dan mengqasar salat. Seperti itu orang yang tidak punya ayah rohani. Bagaimana perjalanan rohaninya? Meraba-raba, mengira-ngira. Ya tadi haim namanya. Coba kita rasakan Bapak Ibu, sebelum kita dapat bimbingan apa, bagaimana rasanya gitu? Jalan sendiri, ngira-ngira, baca ini ngira-ngira, ngamalkan ini ngira-ngira, ujungnya kira-kira sampai ke sini, dikira jadi wali, malahan jadi dukun. Dikira kasyaf robbani, sekalinya kasyaf syaitani.
Dikira terbukanya hijab Allah yang membukakan hijab itu, padahal iblis jin yang membukakan hijab. Dia menyangka dia sudah mendapat futuhul ghaib, terbukanya alam rahasia Allah, padahal itu jin yang membukakan. Karena amalannya tidak dituntun ngira-ngira. Ini istimewanya thariqah. Nah, maka kita semua sudah menghadapi bermacam-macam badai, gelombang yang menghantam individu daripada para ikhwan. Tapi kita masih tetap kokoh dan memang banyak yang berguguran. Banyak yang berguguran sudah. Berhenti diuji ekonomi, berhenti thariqat yang disalahkan. Diuji dengan fisik sakit, thariqat yang disalahkan. Padahal belum dia berthariqat atau tidak, masalah itu akan terjadi pada waktunya yang sudah Allah tentukan. Berthariqat atau tidak, karena kehidupan ini kita sudah taken kontrak di hadirat Allah, di alam arwah, di dalam kandungan lagi diperkuat oleh Allah lagi. Kamu mau dan nanti umur 50 sampai umur 50 mau ya Allah, umur 50 nanti kamu dapat ujian ini, mau ya Allah, berthariqat atau tidak, 50 diuji Allah itu. Ini hebatnya iblis bisikin ya, gara-gara kamu thariqat, kamu ini ada masalah. Dulu kan kamu dapat thariqat adem ayem aja, bisnis lancar, istri tambah sayang. Ini istri meninggalkan kamu gara-gara thariqah. Ini iblis pandai Bapak Ibu, Masya Allah. Angkat jempol kita dengan iblis itu. Iblis itu IQ-nya lebih tinggi daripada orang yang paling cerdas di bumi. Buktinya dia bisa membodohin profesor, bisa ditipunya semua. Ini hebatnya, mulianya kita bertemu dengan Syekh Mursyid. Jadi apapun masalah itu Bapak Ibu, kalau saya mempelajari, kita kaji, apapun masalah di dalam kehidupan para ikhwan, di dalam dia menjalani jalan khusus menuju Allah melalui bimbingan kekasih Allah Syekh Mursyid sebagai seorang salik, semuanya itu adalah ujian istiqomah. Itu saja rahasianya. Dia berjalan terus, apa dia stop, apa dia berpaling ke belakang, sedangkan umurnya terus berjalan. Dia mundur teratur, umurnya terus berlalu. Ini rugi. Ujian istiqomah. Dan kalau kita mampu istiqomah, walaupun tidak hebat baca kitab, walaupun tidak fasih bacaannya, walaupun tidak punya majelis, walaupun tidak punya pesantren, tidak tenar, tidak dikenal orang, tapi dia mampu istiqomah, nanti akan datang pertolongan Allah kepada orang itu. Minimal Allah menolong orang yang istiqomah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang dirindukan oleh para kekasih Allah, kematian dalam husnul khotimah. Sampai mereka membuat satu munajat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mereka buat munajat. Tapi apakah husnul khatimah hanya diminta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah? Tidak ada kerja nyata untuk mewujudkan bagaimana kita mencapai husnul khatimah. Istiqomah, mau senang, mau dipuji, mau tidak, diangkat jadi pengurus atau tidak, dihormati atau tidak, terus saja jalan. Ketika dihormati semangat, dan dihormati lemes.
Udah turun lagi 3 bulan. Udah stop istiqomahnya. Nah ini maka Allah menyatakan wa allau istaqamu ala thariqah lastainahum ma'an ghadaqa. Seandainya kalian istiqomah ala thariqah, di dalam thariqah, itu di dalam tafsir syar'i, di dalam kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalal Al-Mali di dalam kitab Tafsir Jalalain menyatakan apa itu thariqah? Thariqah itu ad-dinul haq. Artinya bagaimana seandainya kalian istiqomah di dalam agama yang hak itu, sungguh akan kami curahkan kepada kalian air hujan yang sangat deras. Tetapi kalau kita mengikut tafsir syar'i menurut ulama syar'i, ulama sufi, apa itu thariqah? Thariqah itu adalah jalan khusus menuju Allah melalui bimbingan seorang syekh yang mursyid. Artinya apa? Seandainya kalian istiqomah di jalan gurumu, zikir zahar, khataman, manakiban, la asqainahum ma'an ghadaqa, sungguh akan kami curahkan kepada kalian air hujan yang sangat deras. Pertolongan Allah dari segala penjuru. Nah kita ini ingin ditolong, istiqomahnya enggak. Jadi kalau diberi bukan pertolongan, istidrat namanya itu. Kalau istidrat itu diberi tapi dimurkai, itu istidrat. Ini gambaran istidrat, misalnya seperti ini. Salah satu gambarannya, kita punya anak, bilang anak kita, Pak minta duit, bilang kita nanti. Sebentar lagi 5 menit 10 menit, Pak minta duit, nanti. Bentar lagi ngomong lagi minta duit, nanti. Sampai 10 kali dia 20 kali minta, ambil duitnya. Tapi kita ngasih sambil dilempar, mata kita berpaling dari dia. Ini memberi, diberi apa dibenci ini? Karena minta terus. Ini artinya apa? Bagaimana pemahamannya pemberian tapi itu istidrat? Karena tidak hasil daripada istiqomah. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada orang itu, apa yang dimintanya diberi Allah. Tiap malam munajat, minta ini ya Allah. Akhirnya diberi, tapi ruhaninya berubah. Yang awalnya rendah hati, tawadhu, menjadi sombong, tafakhur, merasa lebih hebat. Ini ruhaninya udah berubah, di istidrat namanya. Tapi kalau pemberian itu adalah rahmat, memang Allah yang memberi, pertolongan dari Allah, maka dia menjadi tawadhu, jadi rendah hati. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam satu ayat kepada Nabi kita, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, itulah pertolongan Allah. Tapi apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah engkau, Masya Allah, Subhanallah. Tidak berkata ini hasil kerja kerasku, kalau tidak ada aku tidak mungkin bisa banyak seperti ini. Itu kesombong. Akhirnya terpesona lagi, Masya Allah, Subhanallah, engkau ya Allah yang memberikan. Ini bukan hasil kerja kerasku, bukan daripada daya dan upayaku, semata-mata hanya engkau ya Allah. Hilanglah kemampuan dia, yang ada hanya kebesaran Tuhan. Nah ini namanya pertolongan. Kalau tadi, kalau tidak ada saya tidak mungkin banyak seperti ini. Bubar aturannya sudah. Kesombong namanya, bukan pertolongan. Jadi kita harus bisa bedakan Bapak Ibu, yang mana ditolong, yang mana dimurkai. Diberi tapi istidrat. Waktu miskin tawadhu sudah kaya, jadi merasa hebat, tidak kenal lagi sama tetangga, ditegur sama tetangga, nantang langsung, kau beli ke rumahmu ini, langsung mau beli rumah tetangga. Saking besar jiwanya itu. Nah ini Bapak Ibu, ini beda tipis, ini tipu daya itu, Masya Allah.
Banyak kita tidak kenal itu, seolah-olah itu memang pertolongan Allah. Setelah bertasbih apa tadi? Wastaghfirhu innahu kana tawwab. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau hati kita melenceng sedikit, hancur lebur perjuangan kita puluhan tahun. Diobok-obok oleh iblis. Ini ya Allah, menjaga amal itu bukan sesuatu yang mudah. Karena perampok amal ini di sekeliling kita. 24 jam bersama kita. Dan ini teman sejati kita yang menemani kita sampai nanti hari kiamat, amal itu. Tapi perampok amalnya di sekeliling kita, tidak pernah melepaskan kita. Makanya kata Nabi, ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa anallaha tabaraka wa ta'ala qad'ani alaihi fa aslam. Tidak ada siapapun di antara kalian, siapapun dia, mau disebut apa gelar status sosialnya di bumi ini, tidak ada melainkan dia digoda oleh syaitan. Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, bagaimana engkau ya Rasulullah, digoda syaitan apa tidak? Kata Rasulullah, qala wala ana, aku pun tidak lepas daripada tipu daya syaitan. Illa anallaha tabaraka wa ta'ala qad ani alaihi fa aslamu, melainkan Allah yang maha memberi berkah dan yang maha tinggi sungguh telah menolongku sehingga aku selamat daripada syaitan. Ini Bapak Ibu, Nabi juga manusia sama seperti kita. Allah yang menolong aku. Lalu apakah Allah menolong Nabi kita tanpa sebab? Sedangkan Nabi bersabda likulli syai'in sababun, semua itu pasti ada sebabnya. Lalu pertolongan Allah kepada Nabi apakah tanpa sebab? Kalau tanpa sebab kita bisa protes. Enak aja Nabi bisa selamat, langsung Allah yang nolong. Coba kami ditolong juga, sama juga selamat. Nabi menyatakan likulli syai'in sabab, semua sesuatu ada sebabnya. Apa sebabnya Allah menolong kepada Nabi kita? Karena Nabi kolbunya tidak pernah lupa kepada Allah. Tanamu aini wala tanamu qalbi. Mataku tidur kata Nabi, tapi kolbuku full Allah. Tidak bisa iblis masuk ke dalam kolbunya. Bagaimana dia mau istahwada alaihi syaitan fa'ansahum dzikrullah. Iblis menyelinap masuk ke dalam kolbu manusia lalu dilupakan dari mengingat Allah. Tidak bisa, karena kolbu Nabi sudah full Allah. Itulah asbabnya Allah menolong kepada Nabi kita daripada syaitan. Dan maka bersyukur kita para ikhwan wal akhwat, kita bertemu dengan Syekh Mursyid, kita ditolong oleh beliau agar kita bisa mengingat Allah. Yang penting kita berusaha Bapak Ibu, hasil itu terserah Allah. Yang penting kita berusaha, mudah-mudahan dengan latihan kita dari sekarang, akhir hayat kita bisa mengingat Allah. Seandainya lisan ini ditakdirkan Allah tidak mampu mengucap la ilaha illallah, tapi kita masih mempunyai kolbu yang senantiasa selalu hidup dengan zikrullah, tidak akan mati bibit itu Bapak. Itu bibit tauhid, nur yang ditanamkan di dalam sir para murid. Yang menanamkan itu adalah ahli. Kalau tidak ahli menanamkan, tidak bisa tumbuh. Karena Allah sudah menjelaskan fas'alu ahla dzikri, tanya ahlinya. Siapa yang ahli menanamkan bibit tauhid itu di dalam sir manusia? Terkecuali orang yang memiliki bibit itu daripada orang yang terdahulu dan telah mendapat izin, berarti dia ahli. Maka bisa hiduplah kolbu kita. 50 tahun Bapak Ibu tidak bisa ingat Allah. Sekejap bertemu mursyid, spontan bisa mengingat Allah. Apa itu bukan karomah? Tidak usah cari karomah macam-macam Bapak Ibu. Yang 50 tahun sudah cari guru ke gunung, ke laut, kemana-mana cari, tetap tidak bisa ingat Allah.
Setelah bertemu mursyid spontan, hanya ditalkin sekitar 15 menit, diajarkan dia sudah bisa mengingat Allah. Apa itu? Bukan karomah. Jadi tidak usah cari karomah bisa terbang, bisa menghilang, bisa gandakan uang, jadi dukun nanti ya. Jadi paranormal sekarang ini, paranormal banyak yang tidak normal sekarang. Kacau sudah Bapak Ibu. Udah luar biasa kita punya mursyid. Kalau kita ceritakan kemuliaan beliau sangat luar biasa. Karena Allah memuji orang yang telah bertemu dengan seorang yang mursyid. Itulah orang yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam ayat sering disampaikan mayyadillah wahwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Kepanjangan, kelamaan, ibu-ibu gelisah biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.